Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Pangeran. Saya di sini akan menjelaskan dua materi. Yang pertama itu penentuan harga transfer dan target costing, di mana kedua materi ini salah satunya untuk menyelesaikan tugas MIT. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, itu penentuan harga transfer. Baik, di sini ada pengertian harga transfer. Harga transfer adalah harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antara divisional untuk mencatat pendapatan unit penjual dan unit divisi pembeli. Selanjutnya yaitu tujuan harga transfer. Yang pertama itu memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan timbal balik yang optimum antara biaya dan pendapat perusahaan. Dimana di sini ketika kita menjual suatu barang, pasti kita harus mempunyai untung, yang artinya timbal balik. Yang kedua itu menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita. Maksud sistem harus direncanakan sedemikian rupa sehingga keputusan yang meningkat laba unit usaha juga akan meningkat laba perusahaan. Yang ketiga sini membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual, di mana di sini kita harus mempunyai tujuan atau target dalam usaha yang kita tuju. Yang ketiga, sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. Maksudnya di sini kita di mana kita mempunyai perusahaan yang mudah dimengerti masyarakat dan mungkin tidak terlalu sulit untuk dikelola oleh orang yang akan kita pekerjakan. Selanjutnya yaitu harga transfer berdasarkan biaya, di mana di sini dua keputusan yang harus dibuat dalam sistem harga transfer berdasarkan biaya. Yang pertama itu bagaimana menentukan besarnya biaya, dan yang kedua bagaimana menghitung markup laba. Di sini yang pertama dasar biaya. Dasar yang umum adalah biaya standar. Jika biaya standar yang digunakan, maka dibutuhkan suatu inisiatif untuk standar yang ketat dan untuk meningkatkan standar tersebut. Yang kedua itu markup laba. Dasar yang paling mudah dan umum yang digunakan adalah persentase dan biaya. Dasar yang secara konsep lebih baik adalah persentase dan investasi. Di sini kita selanjutnya lagi ke contoh kasus, di mana ketika kita mempunyai perusahaan dan kita mempunyai dua cabang. Yang pertama itu cabangnya itu tempat di mana kita memproduksi barang tersebut, dan yang kedua itu tempat penjualan hasil produksi kita. Ya, di mana kita mengelola suatu proyek. Misalkan kita mengelola pembuatan mobil, di mana harga produksinya itu 300 juta per unit, dan kita akan menjualnya ke konsumen sekitar 400 juta. Ya, di situ sudah terjadi yang namanya penentuan harga transfer, yang dimana kita sudah mengambil untung. Baik, di sini kita akan lanjut ke materi yang kedua, di mana di sini kita akan saya akan menjelaskan mengenai target costing. Sekurei 1996 mengatakan bahwa target costing dapat didefinisikan sebagai suatu alat manajemen biaya yang dapat dipengaruhi untuk mengurangi biaya dari suatu produk selama masa hidup produk tersebut. Kato 1995 mengatakan bahwa dalam kenyataannya target costing bukan merupakan suatu teknik yang menyeluruh, yang bahkan sudah dimulai sebelum rencana pertama dari produk tersebut disusun. Ya, maksudnya ketika kita sudah mempunyai suatu produk, di mana kita harus sudah mempunyai susunan atau rencana-rencana yang mana produk ini akan dijual ke konsumen. Target costing juga merupakan suatu pendekatan untuk mengurangi biaya dari suatu produk yang
baru sepanjang masa hidup dari produk tersebut. Lanjut, kita di sini ada untuk bagaimana kita cara untuk menentukan target costing perusahaan. Perlu untuk mengetahui biaya yang akan dikonsumsi produk selama masa hidupnya. Jadi untuk mengetahui biaya hidup produk ini, perusahaan dapat menggunakan konsep life cycle costing. Life cycle costing merupakan sebuah pendekatan yang dapat digunakan perusahaan untuk mengenali dan mengatur biaya yang termasuk dalam proses desain dan pengembangan proses manufacturing, pemasaran, penyaluran, perbaikan servis, dan biaya tersebut tidak bisa digunakan lagi. Baik, adapun contoh kasus dari target costing yaitu dimana ketika kita memproduksi mesin rumput, dimana harga mesin ini kita produksi dengan harga 5 juta dan kita menargetkan untuk konsumen sekitar 10 juta, dimana kita mendapatkan untung 5 juta, dimana situ target costing kita sudah tercapai dan laba yang kita inginkan dalam perusahaan tersebut dihitung sebagai target 10 juta dikurang 5 juta. Artinya kita mempunyai untung 5 juta, dimana artinya itu kita sudah mencapai target costing.